Sosok pria inspiratif ini memiliki alunan melodi yang sangat autentik. Dan kebetulan memang genre kita juga yang dimainkan saat itu genre rock juga. Memiliki suara yang khas membawa pria satu ini terjun dalam dunia entertainment. Kalau kita bandingkan Kutai, Kartanegara dengan Jakarta, kalau kita mau berkreatif sekarang ini nggak ada skatnya. Rasa cintanya terhadap daerah Kutai Kartanegara, pria ini memiliki mimpi membawa alunan melodi daerah ke kancah nasional. Banyak kreativitas yang lahir dari para musisi lokal, bergenrenya genre pop tapi menggunakan bahasa lokal. Siapakah dia? Bang Denny, abang apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat bang. Syukurlah. Aduh, suatu kehormatan bang bisa diundang di rumah abang yang sangat sederhana ini, gitu kan? Apalagi salah satu beliau juga CEO DM Project ya. Iya. Bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bang ya sudah mau kolaborasi di channel Sahabat Pulau Kukar, yang dimana program ini program yang dikemas kita berbagi inspirasi bang kepada penggemar-penggemar anak-anak muda di seluruh Indonesia, khusus Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, baik bang, nih bang, sebelum kita mulai, biasa nih bang ada segmen, di mana segmen ini yaitu pilih satu kata yang abang ingat. Oke. Ya, supaya frekuensi kita nih nyatu bang. Satu frekuensi ya? Iya, satu frekuensi. Makanya beliau ini kan alhamdulillah ya nyempatkan waktu dengan kesibukan beliau juga di luar. Cari receh. Iya. Cari receh. Satu sisi ngurus manajemen musik, wah alhamdulillah akhirnya bisa bersilaturahmi dengan beliau. Baik bang, kita mulai dulu nih bang. Siap. Kita coba dulu bang. Pilih satu kata yang abang ingat. Kutai Kartanegara. Kota Raja. Kota Raja, ya oke. Sungai Mahakam. Transportasi sungai. Transportasi sungai. Patung Lembuswana. Ikonik. Iya. Musik. Happy lah. Happy. Ketua Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Askin Anwar. CEO DM Project. Ah, itu malah nggak tahu. Iya. Oke bang, terima kasih banyak ya mas, terima kasih. Terima kasih. Ini kita minggu. Baik bang. Bang, saya izin bang manggilnya abang ya. Oke. Kan abang kan biasa dipanggil abang, kakak. Iya. Bebas aja, asal jangan panggil tante aja lah. Jadi panggil abang. Bang, abang kan melihat kalau saya lihat salah satu background profil abang sudah menjiwai dunia permusikan, seni lah. Nah, Iya. sejak kapan abang senang dunia musik bang? Bisa dong sharing-sharing. Ya, pertama gini dulu ya. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih dari Sahabat Pulau. Berkenanlah datang ke rumah saya. Harapan pertama adalah mudah-mudahan sesama YouTuber bisa saling sinergi, saling support. Iya dong bang, kita harus support kan? Ya, kolaborasi. saling mensupport. Mensupport, ya kan? Toh yang kita support juga ya sama-sama orang Kukar juga. Iya kan? benar. Bicara masalah musik, hobi berasal dari hobi ya. Hobi kurang lebih di tahun di akhir tahun 80-an lah, sekitar 87, 86, 87 gitu. Itu awalnya biasa dari band anak sekolahan lah. Gitu, band anak sekolahan menjadi mulai dari zaman SMA. Sekitar saya lulus SMA tahun 88.
sebelum lahir. Tapi ya, Bang Dede awet muda ya. Tahun 88 saya lulus SMA. Sementara ya saya sudah mulai ngeband di ya kelas 1, kelas 2 sudah mulai ngeband. Artinya ya di bawah 88 2 tahun itu mungkin ya 86, 87 gitu ya awalnya. Jadi kalau kita bicara musik ya 2021 sekarang tinggal kurangnya aja 20 tahun 88 gitu. 88. Silakan lah hitung sendiri gitu kan, berapa tuh ya? 88 30-an lebih. Iya, ya hampir iya. 33 tahun lah. Iya. 33 tahun gitu. Tapi ada masanya vakum, ada masanya tidak berkreatif. Karena memang bicara masalah musik, bicara masalah mood juga. Jadi kalau moodnya kurang happy gitu kan, inspirasi buntu ya gitulah. Jadi kita mesti refresh kembali gitu. Bang, gitu. Maaf Bang, kalau tahu Bang, aliran musik apa yang Abang senengi dulu Bang? Apakah pop, rock? Iya. 88 itu boomingnya era rock. Era rock ya? Era rock. Iya memang. Iya, 88 itu booming sekali era rock gitu kan. Dan kebetulan memang genre kita juga yang dimainkan saat itu genre rock juga, basicnya di situ. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman kita juga mesti proses adaptasi lah. Adaptasi, apalagi sekarang saya untuk jadi player, jadi pemain band sudah enggak lagi sekarang ini. Sekarang konsentrasi lebih kepada membina bakat-bakat atau talent-talent muda yang saya pikir sangat luar biasa sekali talent yang dianugerahkan Tuhan terhadap Kutai Kartanegara ini. Iya, anugerah yang luar biasa, banyak talent-talent di Kutai Kartanegara ini yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan itu tanpa mengesampingkan peran serta kawan-kawan musisi yang lain, ada talent-talent yang bagus tapi belum terakomodir oleh pihak lainnya. Jadi itulah. Jadi untuk memposisikan diri sebagai player sudah nggak lagi. Lebih kepada membina lah. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Menarik saya Bang. Saya juga penasaran Bang. Terkait suatu industri musik di Kutai Kartanegara. Kalau kita melihat secara kultur di jauh-jauh sana banyak kayak Bandung, mungkin Jakarta, termasuk Jabotabek lah Bang wilayah kan. Pusat industri musik itu sangat cepat Bang meningkat. Nah, menurut kacamata Abang sebagai seorang dibilang musisi ataupun jiwa seni, nah bagaimana tuh Bang melihat kondisi perbandingan antara taruhlah Pulau Jawa dan Kutai gitu. Iya, Kutai Kartanegara Bang, perkembangannya gimana nih Bang? Begini. Jadi untuk kondisi saat ini kita juga harus bidding atau perbandingan secara apple to apple ya. Apple to apple dalam arti begini. Ada masa lalu dan ada masa kini. Begitu juga proses pergerakan musik juga harus kita bandingkan juga. Saat era musik di zaman sebelum digital, zaman sebelum digital, satu kebanggaan tersendiri manakala grup band itu punya rilisan album dalam bentuk fisik, baik itu mulai zaman kaset maupun zaman fase lah Bang ya. Sampai sekarang bahkan. Dan itu hanya bisa dilakukan di Pulau Jawa, Pulau Jawa. Terutama sentralisasinya adalah barometernya adalah Jakarta. Di samping Bandung, Surabaya. Itu zaman sebelum zaman digital. Ya. Tetapi manakala kita bicara di zaman sekarang, di zaman digital, tidak ada patokan baku. Sekarang gini, di zaman era digital, apakah masih mungkin kita musisi atau grup band merilis dalam bentuk fisik ada jaminan laku market pasarnya? Enggak. Sebab masalahnya apa? Masalahnya sekarang dunia dalam genggaman, ya. Dunia dalam genggaman.
mau klik lagu Klik. apapun sudah tersedia. Sudah ada, ya. Nah, jadi sekarang trennya sudah mulai bergeser bahwa dominasi Pulau Jawa dalam hal ini Jakarta, Bandung, Surabaya untuk sentralisasi barometer musik sudah nggak lagi. Dimanapun sekarang untuk berkreasi sudah bisa dilakukan kok. Ya. Jadi kalau kita bandingkan Kutai, Kartanegara dengan Jakarta, kalau kita mau berkreatif sekarang ini nggak ada sekatnya. Nggak ada sekatnya, tidak terlalu jomplang signifikan, tidak. Di pedalaman sekalipun yang penting kita punya akses internet atau apapun itu, kemudian kita punya hanya bermodalkan HP saja sudah bisa berkreativitas. Jadi kreativitas sekarang tidak kreativitas dalam hal industri musik juga tidak menjadi salah satu penghalang kewilayahan itu dimanapun, bukan hanya di Kutai Kartanegara, bahkan mungkin di ujung Indonesia sekalipun, baik itu di Sabang maupun di Merauke sana sudah bisa. Gitu. Oh, apakah memang Kutai Kartanegara ini termasuk kabupaten yang tertinggal dengan perkembangan zaman atau gimana, Mas? Sebetulnya tidak juga seperti itu. Cuman persoalannya begini. Persoalan yang paling mendasar hingga saat ini kita masih kurang mendengar gaung ya jenis lagu pop yang berbahasa Kutai maupun daerah asli. Betul. Ya. Coba bandingkan dengan Ambon, ya, dengan Medan, Batak. Di timur banyak sekali mereka musisi-musisi lokal yang mengekspor walaupun bukan musik daerah ya, daerah dalam arti kata lagu daerah, bukan lagu daerah, tetapi banyak kreativitas yang lahir dari para musisi lokal bergenrenya genre pop tapi menggunakan bahasa lokal. Masing-masing di Kutai ini kan hampir ya aku miskin sekali dengan itu. Itu kenapa Bang bisa hilang tuh kultur itu ya? Masalahnya mungkin faktor segmentasi pasar ya. Karena kalau kita bicara demografi Kutai Kartanegara, penduduk Kutai Kartanegara ini kalau tidak salah 500.000 ya, 500.000 lebih lah. Ya, kurang lebih 500.000. Dan itu kalaupun tidak salah 46% itu adalah suku Jawa. Sisanya 54% itu masih campuran. Baik itu Kutai, Dayak, Bugis dan lain sebagainya. Jadi yang betul-betul orang Kutai itu dari total jumlah penduduk Kutai berapa ratus ribu. Sehingga manakala dirilis lagu pop dengan berbahasa Kutai, segmentasi marketnya hanya orang-orang yang paham dan mengerti dengan bahasa Kutai. Mungkin ya, prediksi saya. Beda. Dan satu hal lagi, saya pikir kalau kita ke Jakarta, kemanapun, agak jarang juga kita menemukan orang Kutai di perantauan. Beda dengan suku Batak, Padang, Ambon. Di pelosok seluruh Indonesia pun kita akan mudah menemukan mereka. Artinya dari segi populasi penduduk mereka lebih banyak, lebih besar. Sehingga merilis dengan lagu daerahnya lagu pop dengan berbahasa daerah, karena populasi penduduknya besar, maka kemungkinan untuk booming itu akan lebih lah dibanding dengan lagu pop dengan berbahasa Kutai, karena populasi penduduk Kutai juga tidak terlalu signifikan manakala kita bicara demografi Indonesia. Itu salah satu, mungkin ini hanya opini saya. Ya, persepsi Abang. Iya, benar. Terus Bang, Abang mau tahu gak sejarah boomingnya lagu khas daerah Kutai itu tahun berapa, atau kenapa sampai di mau hampir abad 21 ini di zaman era digital itu sedikit ya mungkin hilang. Pernah gak Bang dengar sejarah? Iya. Dulu pasti kan sempat, apakah dulu sempat booming atau gimana lagi? Betul.
Jadi lagu-lagu yang saya dengar, yang saya tahu, memang saat-saat di era sebelum era digital, taruhlah 80 sampai di bawah tahun 2000-an gitu, tahun 2000-an, industri musik lokal Kutai itu tadi, kita untuk recording pun masih harus keluar dari daerah. Jadi sarana dan prasarana yang masih belum menunjang saat itu, sehingga musisi-musisi lokal masih terbentur dengan equipment lah, perangkat recordingnya. Beda dengan zaman sekarang kan home recording pun ada gitu kan, hanya sekedar bisa di rumah pun sudah bisa dilakukan record terhadap lagu-lagu. Nah, lagu-lagu Kutai sebetulnya ada model Begenjo, cukup booming dan cukup diketahui oleh publik Kutai Kartanegara. Lagu itu cukup familiar, cuman mungkin yang harus lebih familiar lagi adalah aransemennya mungkin bisa diolah lagi lah dengan yang genre kekinian misalnya. Dalam genre apalah itu. Oh, dulu Begenjo itu viral Bang ya? Iya, dan saya pikir lagu Begenjo itu tidak ada orang Kutai Kartanegara yang tidak tahu dengan lagu itu. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, pasti tahu semua artinya. Begenjo. Iya, lagu Begenjo itu. Salah satunya, contohnya ya. Iya. Ada beberapa lagu yang saya kenal, cuman hanya di situ saja. Mungkin Abang hafal liriknya sedikit atau? Itu lagi saya pikirkan untuk saya cover ulang lagu itu. Apakah DM itu akan menangkap itu peluang itu? Bahkan proses aransemennya sudah digarap nih, sudah digarap sebetulnya. Sudah digarap gitu kan. Cuman kalau dulu mungkin kita akan lebih modernisasi di lagu itu dengan talent-talent yang kekinian, yang fresh dan sebagainya. Kita akan coba mengangkat musik etnik juga gitu. Sama kayak waktu lagi viral tuh yang lagu barat dan etnik Jawa yang Lati ya? Iya. Benar kan? Betul. Nah, itu kan di konten keren tuh Bangnya. Betul. Nah, betul. Gitu ya harusnya Kutai Kartanegara memiliki itu. Iya. Iya. Kangen Bang dengan musik daerah. Ya, sebetulnya memang saya pikir sebetulnya ada juga sih di sini grup atau yayasan yang berkonsentrasi dengan musik etnik ya, etnik di sini gitu kan. Cuman mungkin perlu dibangkitkan kembali kreativitas mereka untuk dari yang lagu daerah menjadi lagu pop yang berbahasa daerah, itu yang masih kurang kayaknya. Memang ada beberapa yang saya pernah lihat, ada juga bahkan yang pernah ngirim demo ke saya untuk di demo musiknya gitu kan, untuk gimana nih ini bisa diproduksi atau enggak gitu kan. Saya pikir memang karena juga kalau sudah bicara di industri rekaman gitu, industri musik pada umumnya, kita juga mesti ini ada dua halnya. Apakah kita bermain di kancah industri musik ini, segmen orientasi kita apakah profit atau kita hanya lebih kepada pembinaan lah gitu ya, pembinaan atau pelestarian lah, pelestarian. Kalau kita orientasinya ke segmen profit, jelas ini kan kita harus berhitung nih antara cost produksi dengan nanti marketnya lah gitu kan, berapa cost produksinya, kemudian sasarannya marketnya di level mana, apakah ini dari sisi profit bisa menguntungkan atau tidaknya. Itu kalau kita bicara di industri musik yang berbasis profit lah. Tetapi kalau kita bicara ke masalah pelestarian, ingin melestarikan musik daerah, ya mesti kesampingkan. Yang ada di situ kan idealisnya, mau laku, mau enggak, mau didengar, mau enggak sama orang, yang penting kita produksi lagu etnis, lagu etnik.
Ya karena itu nilainya tinggi. Iya. Bang, untuk dilempar di pasaran. Tetapi seberapa kuat kemampuan Iya. finansial kita membiayai itu, sampai kapan kita bertahan? Iya. Itu kan masalah gitu kan. Masalah juga gitu kan.